Pengaruh arsitektur Tionghoa pada pusat kekuasaan politik dan religi begitu kentara di tanah Jawa. Mulai dari keraton hingga masjid besar yang dibangun oleh penguasa dan ulama besar atau Wali Songo pada kurun abad 15 memiliki gaya arsitektur eksterior dan interior dari negeri Tiongkok. Salah satunya di wilayah Cirebon. Secara historis, di era tersebut, Tionghoa Muslim itu adalah mayoritas yang melakukan perniagaan di wilayah perairan Kepulauan Nusantara. Karena kan Tionghoa sendiri yang datang ke Indonesia itu terjadi dalam beberapa gelombang. Kalau di gelombang awal itu memang mayoritasnya atau sebagiannya itu adalah orang-orang Tionghoa Muslim. Sehingga ketika ada pembauran pun itu pembauran yang masih sangat luas dan terjadi dan diterima sehingga tidak menimbulkan berbagai macam gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika di keraton itu dibangun istana, itu memang banyak sekali orang-orang Tionghoa yang berpengaruh dalam struktur pemerintahan keraton kesultanan pada saat itu. Misalkan di Kasepuhan ada namanya Tumenggung Raksanegara. Itu adalah seorang Tionghoa yang juga kemudian diangkat sebagai salah satu anggota Jaksa Pepitu dan bahkan menjadi Syah Bandar Cirebon pada akhir abad ke-17. Lalu kemudian di Kanoman itu pun juga ada nama tokoh Tionghoa Suradinata misalkan. Jadi dengan perjalanan panjang dan juga peran tokoh-tokoh di dalamnya, itu yang kemudian mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di Cirebon oleh budaya dari Tionghoa. Kalau kita main ke keraton itu ada beberapa seni hias tempel yang mana itu merupakan wujud dari seni hias tempel yang ada di Tiongkok. Bahkan kendaraan Sultan Keraton Kanoman kala itu, Paksi Nagaliman, tak bisa dilepaskan dari pengaruh seni hias Tionghoa. Paksi Nagaliman ini terdiri dari hewan mitologi yang merupakan percampuran. Karena di atasnya memiliki belalai panjang walaupun wajahnya naga gitu ya. Dan kemudian dengan perpaduan sayap burung di sana. Yang mana wujud naga ini merupakan representasi dari budaya Tionghoa. Jejak sejarah pun mencatat, arsitek Tionghoa Tan Sam Chai menjadi salah satu sosok berpengaruh di balik kemegahan Goa Sunyaragi. Karena memang pembangunnya juga orang Tionghoa gitu ya, dan bahkan sumber dananya pun saat itu sebagian besar dari kelompok orang Tionghoa. Arsitektur Astana Sunan Gunung Jati menjadi representasi silang budaya lokal dengan Tionghoa. Beragam hiasan keramik menghiasi dinding pemakaman yang kental dengan nuansa Tionghoa. Lalu di era Sunan Maulana Jati atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, itu beliau menikahi seorang putri Cina yang dikenal sebagai Putri Ong Tin. Yang mana Putri Ong Tin ini adalah istri yang sangat paling dicintai oleh beliau. Sehingga ketika beliau meninggal pun, beliau ingin dimakamkan dekat dengan makam Putri Ong Tin yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gunung Sembung. Jadi itu awal mulanya adalah makam Putri Ong Tin yang kemudian setelah itu Sunan Gunung Jati pun dimakamkan di sana. Seni keramik porselen yang ada di makam misalkan, itu memang peninggalan dari Putri Ong Tin yang ingin diabadikan oleh Sunan Maulana Jati dengan dihiaskan, ditempelkan di makamnya. Karena memang pada saat itu terutama di Gunung Jati gitu ya, di makam Kanjeng Sunan, kalau bagian atasnya itu porselen Cina yang menggambarkan tumbuh-tumbuhan dan juga alam Cina, tapi di bagian makam yang bawah
itu gambarannya sudah berbeda dari keramiknya. Karena itu adalah produksi Eropa, pengaruh Belanda. Ada kincir angin, ada bangunan gaya klasik Eropa dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga bisa lihat dari ornamen wadasan dan megamendung. Mungkin kita mengenalnya sebagai wadasan megamendung yang khas Cirebon. Padahal kalau misalkan kita lihat, itu di Tiongkok sana, itu yang namanya bentuk-bentuk wadasan dan megamendung ini merupakan wujud dari ajaran dari Konghucu itu sendiri. Adanya pengaruh seni ukir atau keramik di setiap bangunan kuno pusat religi umat Islam menunjukkan telah terjadi partisipasi komunitas Tionghoa atas perkembangan awal Islam di Pulau Jawa. Kita juga bisa lihat di masjid-masjid, bahwasanya di masjid itu ada hias tempel keramik porselen dari Cina. Kenapa itu keramik porselen dari Cina? Karena produksinya saat itu memang masih ada di sana. Pun dengan seni hias tempel yang ada di keraton dan juga makam serta masjid yang ada di Cirebon. Kalau kita tidak terpengaruh di masa lalu oleh pengaruh Tionghoa, mungkin tembok yang ada di masjid dan juga makam kita sekarang ini hanya tembok-tembok dari bata biasa. Di kawasan Masjid Panjunan ada banyak motif keramik yang menghiasi dinding bangunan. Simbol tersebut merupakan pengejawantahan kerukunan antar etnis yang sudah berlangsung ratusan tahun silam. Jadi makna terbesar dari banyaknya pengaruh Tionghoa, unsur budaya Tionghoa dalam berbagai macam lini kehidupan masyarakat Cirebon adalah bagaimana masyarakat Cirebon saat itu begitu terbuka terhadap orang luar gitu. Masjid Agung Demak memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa sejak abad 15. Perpaduan budaya Jawa, Hindu, hingga Tionghoa menghiasi sudut bangunan. Bentuk artistik budaya Tionghoa diserap disesuaikan dengan bentuk aslinya, tanpa mengikutsertakan arti keagamaan ataupun sosiokulturalnya. Kalau kita baca beberapa literatur kan bahwa berdirinya Masjid Demak itu tidak lepas dari ahli-ahli kayu yang ada di Semarang. Nah, siapa ahli kayu itu? Mereka adalah orang-orang Tionghoa yang pada saat itu diminta untuk membantu pembangunan masjid di Demak. Sehingga di situ keterlibatan orang Tionghoa di Masjid Demak itu menurut saya sangat kuat. Gitu. Selain persoalan masjid kan ahli-ahli kayu ini juga dimanfaatkan ya, tapi diberdayakan oleh Kerajaan Demak untuk pembuatan kapal, ya, pembuatan kapal. Sehingga menurut saya persilangan budaya itu semakin menguatkan bahwa saat itu Demak tidak bisa lepas dari ahli-ahli tukang dari Tionghoa. Sejak abad ke-15, seni pertukangan kayu dan batu Tionghoa berkembang di kota-kota pelabuhan pantai utara Jawa. Sebagian besar berasal dari suku Konghu, Provinsi Kuantong, yang sangat ahli dalam hal tersebut. Masjid Demak dulu kan tidak seperti sekarang yang agak jauh dari pantai. Dulu kan di tepi pantai mungkin ya, karena sekarang mengalami pelumpuran begitu. Artinya ketika di tepi pantai, sewaktu-waktu dia akan mendapat hempasan angin gitu. Nah, ciri dari tiang tadi yang sekarang disebut dengan soko tatal itu kan sambungan-sambungan kayu yang kemudian dimodifikasi menjadi sebuah tiang. Nah, itu yang katanya ciri khas dari kapal dinastinya Ming gitu. Fenomena soko tatal Masjid Agung Demak menjadi perbincangan kalangan sejarawan hingga peneliti lainnya. Mereka acap kali berbeda pandangan. Meski begitu,
Dalam jurnal tahunan Malay Annals disebutkan, dugaan adanya dukungan komunitas Tionghoa Semarang atas perintah Kinsan, penguasa Semarang kala itu yang juga ipar Raden Fatah. Menurut pandangan sejarawan, ada yang paling antik, yaitu Soko Guru yang diwakafkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo kan gitu kan. Lah, Sunan Kalijogo ini mendapatkan kayu yang mungkin relatif agak kecil sedikit, diameternya hanya 63 cm. Kemudian ketinggiannya pada saat itu hanya 11 meter. Nah, padahal sudah dirancang penopang ini 17 meter, masih ada kekurangan 6 meter. Nah, tapi kekurangan 6 meter ini beliau Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid ini tidak menyambung dengan kayu yang utuh atau mencari kayu yang utuh lagi, tapi beliau ngambil potong-potongan kayu yang ada, kemudian diikat, ditumpuk di atasnya. Yang tadi saya ceritakan Soko Guru yang ada di Masjid Demak itu masih asli atau tidak, Pak? Jadi Soko Guru yang di Masjid Demak, alhamdulillah mungkin 10 meter ke atas masih asli. Karena ini banyak orang menceritakan yang asli di museum, yang asli kalau tanya, termasuk Soko Guru yang karya Sunan Kalijogo Tatal itu tadi, masih ada di Masjid Agung Demak. Jadi tidak semuanya dibawa ke sini karena ini bagian bawah. Ya. Jadi pada saat tahun 1983 sampai 1987 itu ada renovasi Masjid Agung Demak. Khususon adalah mengenai 4 Soko Guru penyangga utama Masjid Agung Demak ini. Akhirnya dilihat ini sudah gantung dari tanah, di bawahnya ini air. Jadi Soko Guru 4 ini sudah gantung dari tanah. Lah kok masih tidak ambruk, kok masih kuat? Itulah kekuasaan ilahi Allah SWT. Kalau keramik yang menempel baik di dinding depan atau di pengimaman Masjid Agung Demak itu keramik yang mana hadiah dari Ibunda Raden Fatah atau Putri Campa atau Putri Liang atau Fatimah Az-Zahra yang menghadiahkan piringan-piringan keramik yang menempel di dinding Masjid Agung Demak. Itu pernah ada penelitian dari Turki dan dari Italia, ternyata itu kelasnya nomor 2 dunia. Nah, ini sebuah prasasti yang dibuat atau karya ukir Ki Ageng Selo. Kalau ada yang menghubungkan, ini aja hubungannya dengan Cina. Kalau itu mungkin ada iyanya karena apa? Beliau termasuk keturunan dari Putri Campa. Putri Campa itu atau Putri Liang atau Putri Fatimah Az-Zahra adalah putri dari Kesultanan Campa, yaitu Sultan Kian atau Sultan Kuntoro. Nama Arabnya adalah Syekh Jamaluddin Al-Akbar. Itu kalau ke atas masih nyambung ke Sayyidina Ali Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan Sultan Fatah. Ini. Kemudian kita mengetahui Masjid Agung Demak dibangun dari sini. Karena di sini tertulis tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau tahun 887 Hijriah. Kalau saya mau nyatakan itu pasti, Mas. Pasti ya. Karena misalnya ada naga itu kan bukan bukan binatang yang ada di kita. Itu kan binatang mitologi sana. Kemudian burung hong dan sebagainya itu kan sana, sehingga ketika itu ada di relief-relief atau ada di motif-motif kita, ya kita harus mengakui itu adalah kebudayaan dari Tionghoa. Kalau kita flashback bahwa abad ke-14 itu kan pengertian kita Nusantara itu kan di bawah pengaruh yang lebih besar kan Cina gitu. Dinasti Ming kan Muslim, sehingga nyambung kalau Demak itu nanti ada kaitannya dengan orang-orang Tionghoa begitu.
Tak hanya Masjid Demak, Masjid Al-Aqsa dan Menara Kudus tak luput dari silang budaya Tionghoa yang berkembang pada masanya. Ragam ornamen keramik masih terlihat jelas menghiasi dinding menara dan gapura. Bahwa katakanlah kerajinan keramik itu dari Vietnam atau Cina. Lalu kemudian kita melihat di sini di menara itu ada keramik-keramik yang tertempel. Berdasarkan yang saya baca, setidaknya ada 32 keramik, Mas. Ya. 20 itu berwarna biru, itu tentang pemandangan alam, dan 12 itu berwarna merah putih, itu bunga. Sebelum Sunan Kudus tiba di Kudus untuk menyebarkan agama Islam, ya, memang ada seorang tokoh yang berasal dari keturunan Cina, ya. Dan menurut cerita yang berkembang itu, tokoh tersebut dahulunya sebagai salah satu rombongan dari Laksamana Cheng Ho pada waktu dalam berkunjung ke Majapahit. Nah, kebetulan tokoh tersebut memang sudah beragama Islam. Tokoh tersebut bernama Telingsing atau dikenal Kiai Telingsing, seorang Tionghoa Muslim yang dekat dengan Sunan Kudus kala itu. Dirinya juga mewariskan seni ukir Kudus yang bisa disaksikan pada rumah tradisional Kudus. Di sini ada beberapa motif dari yang bisa diadopsi dari Cina, ya. Ada burung ponik atau yang masyarakat umum mengenal burung hong begitu. Sementara untuk handle pintunya dan bentuk pintunya ini juga mengadopsi dari sana. Terus ada sliding door juga. Cuma dilakukan perpaduan dari motif itu tadi, ya. Selain dari beberapa motif dari Cina, juga menampilkan motif-motif dari sumber daya alam Kudus. Seperti di sini ada kembang cengkeh. Dibangun pada 1481 Saka atau 1559 Masehi, Masjid Mantingan atau Masjid Astana Sultan Hadlirin Jepara menjadi salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Keberadaan pusat religi tersebut tak lepas dari andil arsitek Tionghoa Cui Huing Quan atau Patih Sungging Badar Duwung. Masjid ini konsepnya terbalik dengan Taj Mahal. Kalau Taj Mahal itu persembahan untuk istri tercinta gitu ya. Kalau di sini terbalik. Jadi Ratu Kalyono itu seorang ratu, seorang adipati ingin membuat persembahan pada siapa? Pada sang suami tercinta. Dalam catatan historis, Sultan Hadirin itu pernah merantau ke negeri Cina di Tiongkok sana. Nah di sana punya bapak angkat yang namanya Cui Huiwan. Nah, yang dalam perjalanan sejarah di Jawa, Cui Huiwan itu nama Jawanya adalah Patih Badar Duwung. Nah, dengan begitu beliau menghadirkan katakanlah Cui Huiwan itu untuk datang di Mantingan untuk membuat konsep. Jadi di sini terkenalnya segitiga kebudayaan. Itu Hindu. Itu. Karena apa? Karena ada tumbuhan, ada terate. Yang bawah itu berarti mulai Islam. Itu geometris ornamen geometris itu. Itu kan style atau gaya dari ornamen Arabesque art. Nah ini juga kembali ke tadi Hindu, ini Islam lagi, Hindu lagi, Islam lagi. Ini yang paling bawah, ini yang menarik. Karena apa? Penggambaran makhluk hidup itu tidak boleh. Akhirnya Cui Huiwan ambil jalan tengah, yaitu distelasi.
merubah bentuk aslinya. Ini ada hewannya. Ini seperti gajah atau daun semacam hewan kili. Ketika Gong Sifaca ini hewan ini muncul, yaitu di perayaan hari tahun baru Cina itu ini muncul ini. Nah, tadi ada Cina ya, Cina. Ini sebetulnya Cina ini. Saya tahu persis karena gunung-gunung di Cina itu ternyata 90 derajat. Ini kan 90 derajat. Ya kan? Artinya jejak. Ini jejak. Kebetulan saya pernah ke Cina di Nanning di 2013 saya ke Cina. Saya membuktikan mana ya yang namanya bukit-bukitnya. Ternyata memang betul. Sana seperti ini. Menjulang tinggi. Ini yang megamendungnya ini kan megamendungnya. Nah ini yang diambil, yang diakui oleh teman-teman kita di Cirebon itu ada ornamen Cirebon. Nah sebetulnya induknya, masternya itu dari sini atau dari Cina. Jadi di sini itu sudah luar biasa, sudah hidrogen di sini itu zaman wali itu kan memang luar biasa. Jadi saling menghargai dari mana kebudayaan itu berasal. Nah, karena seorang dari Cina itu kan dia kan pendatang ya, tapi dia bisa melebur di nilai-nilai yang ada di Jawa ini sudah melebur, termasuk dengan Islam, termasuk dengan Hindu. Ini yang terkenal kan justru para peziarah ini kan datang ke masjid ini, itu kan berziarah ke makam siapa? Makamnya Sultan Hadirin. Beliau adalah suami dari Ratu Kalinyamat. Nah, Ratu Kalinyamat mana? Ini makamnya. Terus ada Ciwihuan tadi, Pate Berdaduo. Pada waktu saya kecil itu orang-orang pecinan itu jarak ke sini. Karena apa? Karena di sini ada Ciwihuan tadi. Seiring dengan persebaran orang Tionghoa di wilayah pesisir utara, itu turut pula tersebar difusi budaya dari Tionghoa di wilayah tersebut, gitu, di kawasan tersebut. Dan itu memperlihatkan bahwasanya jejak-jejak Tionghoa di Indonesia itu sudah sangat lama. Dan itu patut menjadi perhatian karena memang jejak itu bisa memperkuat jiwa toleransi kita.